Konsep CRM, Course Related Marketing, dan implementasi dalam organisasi. Sebelumnya, kenalkan saya Nindya Winarto dari kampus Universitas Islam Kediri, NPM 23130210235 dari kelas semester 6 MSDM 4. Pengertian dan konsep CRM. Course Related Marketing, CRM, merupakan strategi pemasaran yang menghubungkan aktivitas bisnis dengan dukungan terhadap suatu isu sosial. CRM adalah setiap transaksi yang dilakukan konsumen memiliki kontribusi terhadap kegiatan sosial tertentu. CRM tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi juga menciptakan nilai sosial melalui keterlibatan konsumen dalam setiap pembelian. Selanjutnya, hakikat CRM dalam pemasaran modern. Dalam perkembangan pemasaran modern, perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai yang diberikan kepada masyarakat. CRM menjadi salah satu bentuk integritas antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari pemasaran yang bersifat transaksional menuju pemasaran yang berorientasi pada nilai dan berkelanjutan. Selanjutnya, karakteristik utama CRM. Yang pertama, berkaitan dengan isu sosial tertentu. Yang kedua, kontribusi dikaitkan langsung dengan transaksi. Yang ketiga, melibatkan perusahaan, konsumen, dan organisasi sosial, dan yang terakhir menjadi bagian dari strategi pemasaran. Selanjutnya, elemen dalam CRM. Yang pertama, perusahaan atau company. Yang kedua, konsumen atau customers. Yang ketiga, isu sosial, cause. Dan yang terakhir, organisasi sosial. Lalu tujuan Course Related Marketing apa aja sih? Di sini saya merangkap ada 4. Yang pertama, meningkatkan penjualan melalui nilai tambah sosial. Yang kedua, membangun citra positif perusahaan. Yang ketiga, menciptakan diferensiasi produk. Dan yang keempat, meningkatkan loyalitas konsumen. Manfaat CRM bagi perusahaan dan bagi masyarakat. Yang pertama, bagi perusahaan itu meningkatkan loyalitas konsumen, memperkuat citra dan reputasi, meningkatkan kompetitif, dan yang terakhir mendorong peningkatan penjualan. Bagi masyarakat, ada peningkatan kesadaran publik, pendanaan untuk isu sosial, pendorong partisipasi sosial, dan penyaluran bantuan lebih efektif. Lalu, implementasi CRM dalam organisasi. Implementasi CRM tidak dapat dilakukan secara spontan, melainkan harus dirancang secara sistematis dan terintegrasi dengan strategi perusahaan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesesuaian program dengan nilai perusahaan serta transparansi dalam pelaksanaannya. Lalu tahapan implementasi CRM. Yang pertama, penentuan isu sosial yang relevan. Yang kedua, pemilihan mitra organisasi sosial. Yang ketiga, perancangan mekanisme program. Dan yang keempat, komunikasi kepada publik. Dan yang terakhir, evaluasi dan pelaporan. Lalu implementasi CRM dan bentuk-bentuknya. Yang pertama, donasi per produk. Contohnya, perusahaan menyumbangkan sejumlah dana untuk setiap produk yang terjual. Dan yang kedua, presentase dalam penjualan. Sebagian dari harga produk dialokasikan sebagai kontribusi sosial. Dan yang ketiga, donasi per transaksi. Setiap transaksi tanpa melihat nilai pembelian menghasilkan donasi tertentu. Dan yang keempat, produk edisi khusus. Produk tertentu dibuat khusus dengan tujuan mendukung program sosial. Dan yang terakhir, kampanye digital. Donasi dikaitkan dengan aktivitas digital seperti. Lalu, faktor keberhasilan CRM ada 4. Yang pertama, kesesuaian antara isu sosial dan identitas perusahaan. Yang kedua, transparansi dalam pengelolaan program. Dan yang ketiga, komunikasi yang jelas kepada konsumen. Dan yang terakhir, keterlibatan berbagai pihak. Lalu, kesimpulan dari Course Related Marketing.
Host-related marketing merupakan strategi pemasaran yang diintegrasikan kepentingan bisnis dengan kepedulian sosial. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat menciptakan nilai ekonomis sekaligus memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Keberhasilan CRM sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang, transparansi, dan komitmen jangka panjang dalam pelaksanaan.